Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel CPUS. Hari ini tanggal 28 Juni 2024. Seperti biasa ya guys, saya akan ngontrol kondisi tanaman buah naga saya. Setelah kemarin beberapa hari ke belakang saya bikin video mengenai perkembangan pelampuan yang kedua ya, dan alhamdulillah pelampuan yang kedua itu udah panen, semuanya udah dipanen, bahkan masih ada sebagian sisa yang saya nggak panen karena itu masih hijau-hijau ya. Ada kurang lebih 4 buah lagi belum saya petik. Kan tetapi saya juga sedikit kecewa mengenai panenan di sini itu. Setiap kali panen masih ada aja yang nyuri guys. Kemarin itu terakhir pas petikan terakhir kemarin itu masih ada aja yang nyuri, padahal kita udah semaksimal mungkin patroli siang malam ya. Mungkin karena memang ada niat jahat ya, jadi mereka juga menguntip. Jadi yang mau ngambil juga lihat kecerobohan kita, lihat kelelahan kita. Kalau misalkan saya pulang dari sini, nah baru yang mau ngambil itu suka beraksi guys. Makanya sampai saat ini belum ketemu. Ini saya di kebun yang sebelah bawah, yang paling kecil umurnya, yang paling muda. Alhamdulillah sekarang perkembangannya udah mulai kelihatan ya. Kemarin itu ya beberapa hari ke belakang udah sebagian ada yang baru potong pucuk, dan sebagiannya lagi udah gede-gede guys. Tunasnya juga udah agak banyak. Nah bisa dilihat tuh. Nah ini guys ya. Oke, kita coba lihat perkembangan tanaman buah naga yang paling bawah, terutama yang ini ya, karena ini tuh umurnya masih muda. Oke, kita lihat. Oke guys, ini yang udah saya lampu. Nah ini tanaman yang umurnya paling muda. Ini tuh yang terakhir kali saya nanam. Jadi duluan yang atas, yang paling atas. Walaupun benihnya itu sama, saya ngambilnya dari sananya itu sewaktu. Dan tetapi pas penanamannya itu kurang lebih beda 2 mingguan ya guys. Karena sendirian itu kalau nanam naga memang agak sulitnya tuh ya, kita cangkul-cangkul buat penempatan tunas. Kemudian kita juga ngambil pupuk buat pupuk dasar. Saya juga kan waktu itu pas penanaman yang ini bolak-balik ke kandang domba guys yang terdekat buat ngambil kotoran domba. Jadi ya bagusnya gitu, kalau tanam-tanaman harus pupuk dulu baru tanamannya, binihnya. Nah, karena memang saya kemarin itu keteteran, nanamnya banyak, saya juga sendirian, makanya ya saya dibarengi gitu. Kalau naga itu kuat guys, kalau naga itu kuat. Benih disimpan di bawah ini nih, kemudian sambil kita menyimpan benih, udah benih ditanam langsung kita kasih pupuk kambing juga kuat guys. Pakai pupuk domba langsung nggak apa-apa. Panas-panas misalkan pagi-pagi baru aja turun gitu si kotorannya, nggak apa-apa, panas juga, masih panas juga, karena tanaman naga ini kuat.
beda sama tanaman-tanaman lain. Oke, inilah perkembangannya. Yang namanya makhluk hidup, buah naga juga makhluk hidup. Pasti nggak semuanya bakal subur, pasti gak bakal semuanya bertumbuh dengan baik. Ada aja gitu tanaman yang kurang baik dalam pertumbuhannya. Ya itu mah harus dimaklumi sama kita semua ya. Kalaupun misalkan ada tanaman yang kurang baik pertumbuhannya, bisa diantisipasinya dengan mengganti benih ataupun kita mempangkas atau dipangkas si tunas-tunas yang kena cacarnya. Tuh guys. Nah ini belum sempat saya benerin. Masih dengdek. Karena saya ini kalau tanaman-tanaman yang kontet kayak gini pertumbuhannya lambat, kurang juga, banyak penyakitnya juga. Tuh bisa dilihat tuh. Tuh banyak kena cacar guys. Nah kalau tanaman-tanaman yang kayak gini nggak terlalu saya fokus rawat, karena saya sendiri pribadi ya, jadi nggak terlalu memikirkan tanaman-tanaman yang pertumbuhannya kurang. Jadi kita fokus aja ke tanaman yang bagus. Kalau dari tanaman, kalau misalkan kita ngurus tanaman itu seperti itu. Kalau kita fokusnya ke tanaman-tanaman yang jelek, ya nanti sayang, tanaman-tanaman yang bagus bakal kebawa jelek. Nah kalau kita fokus ke tanaman-tanaman yang bagus nih kayak ini nih, fokusin gitu, ya insya Allah tanaman bagusnya keambil, tanaman jeleknya juga keurus gitu. Nah seperti ini tuh pertumbuhannya bagus. Jadi menurut analisis saya gitu, memang buah naga ini kurang cocok kalau tanahnya itu masih agak basah. Makanya itu di sini yang bagus itu. Nah di sini tuh karena tanahnya kering guys. Tuh, tunasnya juga sehat-sehat tanpa ada cacar yang parah ya guys. Tuh, karena di sini tuh tanahnya kering. Ini juga, ini guys, ini tuh kering guys tanahnya ya. Nah kalau sebelah sini itu tanahnya memang agak becek karena di atasnya ada sawah, makanya becek. Kalau ini agak bagus, tapi pertumbuhan ininya, pohon randonya jelek. Mungkin karena tanah yang di bawahnya itu masih basah guys ya. Nah tanahnya itu saya ke atasin lagi biar nggak kena air. Soalnya nah kayak ini nih, kalau diinjak itu meyet guys, banyak airnya di dalam, kandungan airnya tinggi. Nah kalau tanaman buah naga itu kandungan airnya tinggi, pertumbuhannya bakalan lambat, kemudian kena cacarnya itu cepet guys. Tuh pertumbuhannya lambat kalau sebelah sini, bahkan ada yang nggak tumbuh-tumbuh, malah hancur tuh guys, bisa dilihat. Nah ini tuh tunas baru tapi hancur kayak gini ya, tuh bisa dilihat. Makanya kenapa kalau tanaman seperti ini caranya saya itu nggak difokusin. Nanti kalau misalkan ada waktu yang luang, kita ambil benihnya, kemudian saya tanam dulu di tempat yang bagus. Nah setelah sirungnya, tunasnya ke atas, baru kita kesiniin lagi gitu guys, sambil kita semai benihnya, bukan disemai ya, disimpan gitu di tempat yang tanahnya bagus. Nah ini juga tanahnya itu, si kondisi tanahnya itu dikeringin dulu tuh ya, pupuknya ditambahin dulu tuh guys. Ini tuh bekas kacang panjang.
Nah ini udah aja kayak gini, nggak tumbuh-tumbuh. Ini udah hampir berapa bulan ini, lambat karena memang di bawahnya itu tuh tanahnya itu basah guys. Tuh ini juga cacar, banyak cacar guys. Sama ini nih penyakit kayak gini, cairannya itu guys lupas. Tuh guys, tuh ya, isi tanahnya itu memang basah, jadi pertumbuhannya kurang. Tuh guys, ini juga tuh. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman petani buah naga, teman-teman petani tanaman lain juga, karena kita sebagai petani itu banyak keberkahannya guys. Karena kalau nggak ada petani itu nggak ada padi, nggak ada buah-buahan, nggak ada lain-lainnya guys. Nah yang di sini tuh tanahnya agak kering, pertumbuhannya itu yang ini awalnya tuh kurang nutrisi karena memang kurang dalam pemberian kotoran kambing. Kemudian saya kasih lagi kotoran kambing. Tuh guys, banyak kotoran kambing. Alhamdulillah pertumbuhannya ke atas langsung nyoropot guys. Tuh kotoran kambing semua itu teh langsung nyoropot ke atas. Nah kalau yang ini tuh memang di sini tuh tanahnya agak basah yang sebelah sini, karena di pinggirnya juga tanaman padi, di atasnya juga tanaman padi. Tuh ya, cuma gitu doang tanamannya, nggak ada perkembangan. Apalagi ini. Nah guys, ini buktinya. Padahal ini di pinggirnya tuh saya kasih parit, tapi tetap si airnya tuh malah kesini guys. Tuh malah diam di tengah. Makanya tanah yang ini tuh basah sebenarnya tuh, kalau diinjak tuh basah. Padahal ini saya udah bikinin parit biar airnya nggak ke tengah, tapi tetap aja airnya ke tengah. Nggak tahu air nyusu mungkin guys, tahu gimana ini teh. Tuh makanya kasihan sama naganya tuh guys. Tuh parah banget yang di sini tuh. Dan cacar pun sangat ekstrim tuh guys ya. Tuh kalau tuh dapet tunas yang kayak gitu buang aja, jangan dipelihara, jangan diobati lah, buang aja guys. Tuh ini juga nih ada kayak gini terus. Jadi saya tuh males kalau ngurus-ngurus tanaman yang kayak gini. Daripada saya ngurusi tanaman kayak gini, mending saya buang, ganti lagi benih baru gitu guys. Nah ini bagus. Oke kita lihat ya seperti apa tanaman yang pertumbuhannya kurang bagus ya, yang kayak gini. Kemudian saya pindahin ke tempat yang bagus dulu, yang jauh dari hama. Oke kita lihat.
Iya guys, kemarin itu yang pas banyak yang maling, saya pakai tulisan tetap aja gak mempan. Tuh, bisa dilihat. Tuh di sana juga ada. Sini. Tuh di atas sana. Banyak guys saya kasih tulisan tapi tetap aja gak mempan. Capek saya, nggak tahu gimana caranya buat ngantisipasi dari maling ini. Karena orangnya tuh pinter guys. Jadi nunggu kita pulang. Kalau kita udah pulang baru maling itu beraksi. Nih kita baca ya. Baca. Jadi tukang ngebangsat hirupna sangsara dunia akhirat. Tetap aja nggak ngaruh guys. Saya kasih tulisan segede itu gak ngaruh. Pada intinya ya kita cuma bisa berusaha ya guys, cuma bisa ikhtiar ya. Untuk hasilnya mah itu gimana nanti. Kita itu hidup enggak sendirian, ada yang ngehidupin kita, ada yang ngematiin kita. Jadi ya hidup dan mati kita ya hanya untuk Allah gitu. Jadi yang ngapain harus ribet gitu, harus dibawa ribet. Ya bawa santai aja gitu, karena kan kita hidup di dunia ini atas kehendak Allah. Kita meninggal dari dunia juga atas kehendak Allah. Jadi nggak perlu ada yang direpotin ya. Oke, tuh di atas saya sampai pasang kokol, tetap aja nggak ngaruh guys. Karena ya yang udah niat maling mah tetap aja maling gitu. Nggak bakal lihat kondisinya gimana gitu. Nah ini guys, yang tanaman yang kurang bagus itu saya pindahin. Kemudian saya semai dulu di sini nih. Bukan disemai tuh ya, apa namanya ya? Dipindahin dulu aja di pot gitu. Tuh guys. Tuh. Ini benihnya itu udah rusak. Tuh. Saya hancurin. Ya. Nah, saya pindahin ke sini itu sengaja biar tumbuh tunas bagus. Dan alhamdulillah udah tumbuh tunas bagus. Ya. Tuh, alhamdulillah udah pada tumbuh. Memang kalau di pot kayak gini tuh tunasnya emang kecil. Ya wajar lah, karena memang kan di pot ini nggak ada nutrisi guys. Tanahnya pun kering, nggak saya cebor. Kalau cebor itu kayak gini nih guys. Tuh. Jadi dagingnya tuh hancur. Nah ini tunasnya juga. Tuh yang ini tunasnya ini nih ke atas tuh, udah ke atas ya guys. Ini itu udah ke atas gini tuh, ke atas lagi ke sana. Nanti kalau udah 1 meter lebih baru kita pindahin. Jadi sepanjang ini tuh jangan dulu dipindahin karena masih rawan kena cacar. Kalau udah 1 meter lebih kan kita tinggal fokus ke tunas ya guys. Oke. Yang ini tuh baru mindahin, makanya belum keluar tunas ya. Saya juga belum cebor ininya, tanahnya. Nah kalau di pot kayak gini tuh tanaman naga itu kalau kita mau kasih air ya, mau nyebor, mau nyiram, jangan banyak-banyak, soalnya nanti bakal ininya rusak. Karena tanaman naga ini membutuhkan air tapi nggak banyak, jadi butuh airnya cukup. Oh ini nih saya buat pembenihan cengek tuh guys ya, banyak guys. Benihnya tuh dari sini, nah dari tanaman yang ini juga tuh udah gede-gede cengeknya, udah mau panen lagi tuh ya.
Ya kalau di sini mah apa aja ditanam tuh. Surawung, kemangi. Kalau bahasa Indonesianya kemangi. Ini tuh tanaman yang kedua udah pada buahan tuh. Oh, di sana juga udah buahnya udah gede. Ada sampo, putih. Pokoknya seru guys. Kalau kita bercocok tanam itu seru sekali. Banyak tantangan, banyak rintangan, tapi bikin mata itu segar. Karena kalau lihat yang hijau-hijau itu mata jadi sehat. Lihat pemandangan-pemandangan itu kitanya bikin segar, bikin sehat. Olahraga mata ya guys, lihat pemandangan itu. Jadi kita nggak fokus di rumah lihat-lihat HP terus gitu. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Nah ini saya tanam pairea. Bukan saya sih yang nanam, tapi bapak saya. Udah berapa kali panen nih pairea. Itu bapak saya yang nanam. Karena mungkin lihat lahan kosong juga. Udah dipagar tapi tetap aja ada yang ngambil. Oh guys. Nah ini nih udah gede. Kita ambil aja, udah gede, udah mau tua. Kalau terlalu tua itu nggak enak kalau dimakannya. Oke, terima kasih yang udah selalu nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah like. Jangan lupa tonton terus video saya di channel YouTube CPUS. Karena channel ini mengedukasi, menginspirasi teman-teman petani, khususnya petani buah naga, bagaimana perkembangan tanaman buah naga di kebun MTH ini. Juga bagaimana cara perawatan yang saya lakukan di kebun saya ini. Karena pasti berbeda dengan teman-teman semua cara perlakuannya. Nah kita bisa sharing-sharing bagaimana cara perlakuan saya dan cara perlakuan teman-teman. Apakah bisa dipraktekkan di tempat teman-teman, apakah tidak bisa karena beda lokasi, beda hama, beda tanah, beda hama, beda suhu, beda hama juga. Kalau suhu dingin itu hamanya apa, suhu panas itu hamanya apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys.